Si nih guys, dia lagi mencari di mana keberadaan Mas Yuda nih guys. Ternyata ketika dicari ya guys ya di ruang tamu ternyata Mas Yuda tidak ada nih guys. Nah dia berusaha kepikiran bahwa mungkin Mas Yuda lagi ada di ruang kerjanya kali ya. Makanya dia nggak ada di ruang tamu. Namun Sisi juga kepikiran terkait hubungan cinta dia nih guys. Di situ Sisi berusaha untuk mencari di mana keberadaan Yuda dan ternyata Yuda ada di kamarnya nih guys. Di mana Yuda itu megangin foto keluarganya, ada ayahnya dan juga ada mamanya dan juga ada adiknya. Di mana orang tuanya dan adiknya itu sudah lama tidak ketemu nih guys, semacam itu. Makanya dia sudah sangat kangen banget, makanya dia suruh mencari orang guys ya, untuk mencari di mana keberadaan orang tuanya dan juga adiknya nih guys ya. Dia benar-benar sedih nih guys karena sudah lama banget di situ dia nggak ketemu dengan orang tuanya dan juga adiknya. Nah sementara itu nih guys ada Sisi ini kepikiran bahwa Yuda itu lagi mikirin Dania. Karena apa? Dia benar-benar sedih banget seakan-akan kehilangan Loli dan Dania. Maka dari itu Sisi salah sangka nih guys, dimana dia kepikirannya adalah Yuda itu pasti mikirin Kak Dania semacam itu dan juga Loli, orang yang sangat dia cintai. Makanya Sisi nggak mau berharap lebih kepada Yuda. Ini akan sangat membuat dia sakit. Ini akan membuat dia itu sedih. Karena apa? Cintanya Yuda itu hanya kepada Loli dan juga Dania. Dan kalaupun ya dia ada untuk Sisi, itu pun mungkin tidak sepenuhnya semacam itu. Karena apa? Yang penting Sisi tahu bahwa hatinya Yuda itu hanya untuk Loli dan hanya untuk Dania, seperti itu. Walaupun pada kenyataannya sebenarnya Yuda di kamar itu lagi mikirin orang tuanya. Dia sudah lama nggak ketemu dengan ibunya dan juga adiknya nih guys. Makanya dia berusaha untuk nyari melalui orang lain untuk mencari di mana keberadaan adiknya dan juga orang tuanya semacam itu. Setelah mengetahui kebenarannya bahwa Yuda itu lebih mikirin Dania dan juga Loli, bahwa Yuda itu tidak bisa lepas dari Loli dan juga Dania, segitu cintanya kepada mereka, ngebuat Sisi ini sangat stres kepikiran. Dan Sisi berharap bahwa dia lebih baik pulang saja dari rumahnya Yuda semacam itu nih guys. Jadi dia harus pulang saja semacam itu nih guys ya. Saking kepikirannya dia stres nih guys, sampai kepalanya itu pusing karena banyak pikiran, terlalu mikirin Mas Yuda seperti itu nih guys. Membuat Sisi ini akhirnya kepalanya pusing banget, dia nggak tahu harus kayak gimana karena kepalanya keloyoran semacam itu nih guys, kayak kepalanya mau pecah, dia mau pingsan semacam itu nih guys. Jadi dia benar-benar sedih mikirin Yuda dengan Dania semacam itu. Dan akhirnya membuat Sisi ini ya udah tiduran aja deh di sofa semacam itu karena dia sudah stres mikirin banyak masalah, terutama percintaan dia dengan Yuda, karena tahu betul bahwa Yuda itu tidak benar-benar mencintai Sisi. Nah sementara itu nih guys ada Julian bersama dengan Safira yang berusaha mencari di mana keberadaan Sisi saat ini nih guys, karena mereka itu lagi bingung nih guys. Akhirnya ya di situ memutuskan untuk mencari ke temannya ya, rumahnya temannya Sisi. Nah sementara itu nih guys ada Rafael, di mana Rafael yang baru bangun tidur. Di sampingnya itu ada Safira, di mana di situ banyak darah nih guys. Nah karena banyak darah membuat Safira itu kasihan, dan juga di situ nih guys ya ada Rafael yang sangat sedih kenapa di sini banyak darah semacam itu. Dan ternyata itu hanyalah mimpi nih guys. Nah mimpi itu maksudnya apa semacam itu? Dia bangun dari tidurnya, ternyata di sampingnya justru yang memeluk dirinya bukan Safira melainkan Mona, istrinya nih guys. Makanya dia bener-bener sedih ya. Dia nggak tahu nih guys ada maksud apa, kenapa tadi dia mimpi seburuk itu. Di samping tidurnya ada Safira yang banyak darah semacam itu. Terlalu banyak stres mikirin Safira. Apakah Safira saat ini tidak bahagia dan membutuhkan bantuan Rafael, sehingga Rafael itu kepikiran akan hal itu. Nah karena dia kepikiran Safira terus, membuat dia itu harus meninggalkan istrinya dan ke dapur nih guys. Dan selama di dapur itu nih guys, dia kepikiran terus terhadap mimpinya. Karena mimpinya benar-benar sangat sedih banget. Ya, apakah Safira itu tidak bahagia dengan suaminya? Makanya dia kepikiran seperti itu nih guys. Dan andai saja nih guys ya, Safira itu tidak cepat-cepat menikah dengan Julian, begitupun dia tidak menikah dengan Mona, mungkin kehidupan dia juga tidak akan seperti sesaat ini nih guys. Jadi memang Rafael itu benar-benar mencintai banget Safira nih guys. Dan di situ nih guys ada mamanya.
Nah, mumpung di situ ada mamanya nih guys ya, makanya mamanya ini minta maaf kepada anaknya. Karena dia tidak bermaksud apapun kepada Rafael, menampar dia semacam itu. Nah, sementara Rafael ini nih guys yang lagi males berdebat dengan mamanya, membuat dia itu pergi saja. Membuat dia itu pergi karena dia males ingin berkelahi lagi dengan mamanya. Adu debat lagi malas macam itu. Namun mamanya berusaha untuk menangis-nangis, minta maaf kepada Rafael dan menjelaskan bahwa Rafael itu adalah orang yang paling ia sayangi. Rafael adalah jantung hatinya. Mama Lestari. Karena apa? Ini bukan maksud dari mamanya untuk melakukan tindakan seperti itu, menampar anaknya semacam itu. Namun, ya di situ Rafael sebenarnya males guys marah-marah dengan mamanya, ribut-ribut dengan marahnya, dia males seperti itu nih guys. Karena apa? Dia pengen lagi mencari udara segar di dapur itu. Nah, di situ mamanya nih guys ya, yang dicuekin aja semacam itu nih guys, membuat mamanya ini kepikiran terus. Kenapa? Karena mamanya tidak dimaafin terus gitu loh. Nah, sedangkan anaknya Rafael itu justru malah kepikiran Safira semacam itu nih guys. Makanya dia males kalau membahas dengan mamanya yang selalu berdebat semacam itu. Namun mamanya sekali lagi dia benar-benar minta maaf semacam itu. Namun sikapnya Rafael ya begitu cuek gitu loh, males gitu loh dengan mamanya. Sekali lagi mamanya minta maaf. Bahkan di situ mamanya juga menyadari bahwa dia itu sempat ya menyinggung Safira, bahkan menjelek-jelekan Safira semacam itu. Makanya dia minta maaf gitu loh. Dan di situ nih guys ya, Rafael tahu betul bahwa dia sangat mencintai Safira sampai kapanpun. Tentu saja dia tidak akan membiarkan mamanya menyakiti Safira semacam itu nih guys. Nah, sementara istrinya itu sendiri nih guys ya, yang sedang mencari Rafael di mana kok tidak ada, dipelukan dia di kamar ndak ada. Nah, inilah yang ngebuat istrinya mencari-cari di mana keberadaan suaminya. Nah, suaminya Rafael ini nih guys ya, yang masih mencintai Safira, dia bilang bahwa sampai kapanpun dia akan tetap mencintai Safira semacam itu dan tidak akan pernah bisa mencintai Mona. Nah, di situ nih guys ya, mamanya itu sedih banget nih guys. Mamanya berusaha untuk mengingatkan kepada anaknya Rafael bahwa sekarang dia sudah punya istri dan begitupun Safira sudah punya suami, Julian. Safira kan sudah tidak peduli lagi kan dengan Rafael gitu loh. Ngapain juga Rafael itu masih mencintai Safira. Nah, harapan dari mamanya adalah anaknya Rafael berusaha untuk mencintai Mona. Karena apa? Mona sekarang sedang mengandung buah hatinya. Jadi tolong buat anaknya Rafael ini sedikit aja membuka pintu hatinya untuk Mona semacam itu. Namun sayangnya itu tidak mungkin. Karena dari dulu sampai sekarang Rafael sangat mencintai Safira. Semua kenangannya yang ada di dalam rumah ini itu mengingatkan Safira nih guys. Dan di situ nih guys ada istrinya yang tanpa disadari ya ketika Rafael itu ngobrol dengan mamanya itu didengar oleh Mona. Ya, Mona yang sudah berusaha untuk mencintai ya Rafael, namun ternyata Rafael tidak sedikit pun membuka pintunya untuk diri dia. Dan di situ nih guys ya, Mama Lestari berusaha untuk mengingatkan kepada anaknya membuka hatinya, pintu hatinya untuk Mona. Karena apa? Mona itu baik dan dia juga sedang mengandung ya bayinya. Jangan sampai kandungannya itu nanti bermasalah semacam itu nih guys. Makanya benar-benar mamanya ini berharap demi kebahagiaan anaknya Rafael, tolong cintailah Mona, apalagi Mona sedang mengandung buah hati dia. Seharusnya dia bisa membukakan pintu itu nih guys. Dan mamanya benar-benar berharap yang terbaik buat kehidupan Rafael. Sebenarnya mamanya tidak mengharapkan apapun guys. Dia tidak mau apapun dari anaknya. Yang diminta cuma satu, yaitu anaknya bahagia. Bahagia dan menjalani kehidupan bersama dengan Mona. Sudah lupakan saja kehidupan bersama dengan Safira. Namun sayangnya sampai detik ini tidak bisa guys. Rafael masih tidak bisa melupakan kenangannya bersama dengan Safira. Karena apa? Setiap sudut yang ada di rumah ini, bahkan bed cover yang ditempati oleh Mona, itu adalah semua pilihannya Safira. Makanya, Rafael tidak akan pernah bisa melupakan, apalagi cintanya sudah mendalam di hati dia, semacam itu.
Dia bilang kepada mamanya sampai kapanpun dia akan mencintai Safira. Namun mamanya berusaha untuk bilang jangan seperti itu. Kasihan Mona kalau mendengar perkataanmu seperti itu tadi. Nah ternyata memang ya ada Mona di belakang yang mendengar semua perkataan bahwa Safira, Safira, Safira. Kenapa Rafael masih saja mencintai Safira? Padahal di situ nih guys ya ada Mona yang sudah berusaha untuk mencintai Rafael dan melakukan apapun demi Rafael. Nah, sementara Safira dan Julian ini sedang mencari di mana keberadaan Sisi temannya nih guys ya. Ternyata di rumah temannya pun Sisi tidak ada. Nah, kemudian mencari lagi di teman satunya lagi nih guys, ternyata juga tidak ada. Nah kemudian temannya itu menyuruh kakaknya mencari di tempat toko dekat kampus, biasanya di situ nongkrongnya. Nah kemudian nih guys ya, akhirnya membuat Safira dan Julian bergegas mencari, ya mungkin di toko dekat kampusnya, seperti apa yang disarankan oleh temannya, biasanya Sisi nongkrongnya di situ nih guys. Nah Julian dan juga Safira yang belum menemukan di mana keberadaan Sisi yang bingung nih guys. Dia bingung harus bagaimana semacam itu nih guys. Dan kemudian di situ nih guys ya, mamanya itu berusaha untuk menelpon Julian ya. Mama Gina tanya apakah Julian sudah menemukan di mana keberadaan Sisi saat ini, dan sampai detik ini Julian masih belum menemukan di mana keberadaan Sisi. Dan setelah mengabari akan hal itu nih guys ya, membuat Mama Gina sangat stres, sangat kepikiran Sisi banget, dan kemudian langsung mematikan teleponnya. Dan kemudian di situ nih guys ya, Julian berusaha untuk menelpon lagi ya guys ya, berusaha untuk menelpon lagi mamanya nih guys ya. Kenapa kok tadi main dimatikan begitu saja nih guys. Nah sementara itu nih guys ya, Mama Lestari berusaha untuk menasihati anaknya Rafael untuk berusaha mencintai Mona. Karena walau bagaimanapun Mona itu adalah istrinya. Mona yang sudah mendengar semua percakapan bahwa semua bed cover itu adalah pilihan dari Safira, membuat dia sangat marah banget, memberantakan semua guys, memberantakan semuanya dan akan membakar semua kenangannya yang dibeli oleh Safira, bed cover itu nih guys. Makanya dia menghancurkan semua yang ada di situ nih guys, karena dia sangat marah. Kenapa? Karena sampai detik ini suaminya masih mencintai Safira. Makanya semua kenangan Safira seperti bed cover dan lain-lain itu dibakar. Dan semua yang ada di sampingnya itu nih guys ya, berusaha dia berantakin seperti itu. Karena kenapa? Dia saking marahnya. Mama Lestari nih guys sudah berusaha terbaik mungkin untuk menasihati anaknya, namun saja sayangnya Rafael masih mencintai Safira. Nah karena saking cintanya dengan Safira, membuat Mona yang sudah tahu semuanya itu nih guys ya, membuat Mona ini sangat sedih. Dia marah betul. Makanya dia membanting dan mau membakar bed cover semua pilihannya Safira. Karena dia tidak mau setiap kenangan Safira masih ada di rumahnya Rafael. Nah sementara itu nih guys, ada Mama Gina yang masih belum menemukan di mana keberadaan Sisi, masih belum mendapatkan kabar, dan Julian masih belum menemukan Sisi, membuat Mama Gina ini sangat bingung apa yang harus dia lakukan. Makanya Mama Gina sangat sedih dan ingin keluar mencari Sisi gitu loh guys. Namun ya di situ ada Tante Wulan berusaha untuk menasihati ya Mbak Gina untuk biar Julian dan Safira saja yang mencari, namun sayangnya di situ nggak mau, dia nggak bisa dibilangin guys, karena saking stresnya mikirin Sisi di mana keberadaannya, yang sampai detik ini belum memberikan kabar kepada orang tuanya dan keluarganya. Nah karena Mbak Gina itu pergi, membuat Wulan ini berusaha minta bantuan kepada suaminya. Dia ngasih tahu tuh bahwa Sisi kan hilang. Nah ketika dikasih tahu bahwa Sisi hilang itu nih guys ya, ternyata respon dari suaminya Romero itu nih guys tidak ada apa-apa. Dia biasa saja, biarkan Mbak Gina yang nyari seperti itu. Sementara dia malah pengen tidur, katanya capek semacam itu. Nah Wulan itu bingung nih guys terhadap sikap suaminya yang seperti itu, justru cuek, tidak mencari di mana keberadaan Sisi. Nih Wulan ya itu bingung dengan sikapnya, padahal dia itu kan punya keponakan ya kan, Sisi keponakannya, kok malah dia bisa kayak gitu nggak peduli. Nah di situ nih guys ya, Wulan berusaha untuk menelpon Julian, ngasih kabar kalau mamanya tuh nyari juga keluar. Ternyata tidak bisa dihubungin, akhirnya membuat Wulan berusaha untuk ngirim pesan saja semacam itu nih guys. Nah sementara itu nih guys, ada Julian dan juga Safira nih guys yang melihat
ya, di mana keberadaannya Sisi tuh kayaknya ada di taman. Makanya Safira berusaha untuk turun ya dan mencari di taman semacam itu. Nah, sementara Yunia nih guys, dia berusaha keras banget mencari semua informasi terkait Safira. Karena apapun yang dia inginkan adalah balas dendam kepada Safira. Makanya dia berusaha untuk mencari semua backgroundnya terkait masa lalunya Safira. Dan setelah dia cari di internet, di situ nih guys ya, dia membaca sendiri bahwa kehidupan Safira itu tidak baik-baik saja. Karena apa? Dia pernah punya suami. Dan mantan suaminya itu juga ternyata bermasalah ya, pernah bercerai juga semacam itu. Dan membuat di situ Yunia seneng banget nih guys. Karena apa? Safira tidak bahagia. Mantan suaminya yang sudah bercerai dengan Safira sekarang juga sudah punya istri, yaitu adalah Mona. Dan ternyata Mona itu jauh lebih baik daripada Safira, dan mengetahui kehidupan Safira di masa lalu yang tidak bahagia membuat Yunia sangat senang banget nih guys. Bukan hanya itu nih guys, dia juga mencari semua biodatanya terkait Julian, keluarganya. Di situ ada siapa saja dan bagaimana kehidupan dia terkait Safira ini nih guys. Makanya dia berusaha mencari semua artikel. Oh, ternyata keluarga Julian itu ada 6 orang. Dan di situ nih guys ya, kehidupannya tidak baik-baik saja. Dan bahkan dia sempat membaca artikel yang menyatakan bahwa Safira itu pernah ya menjadi saksi bahwa kedua orang tuanya itu dibunuh. Mendengar kabar itu, melihat kabar itu membuat ya Yunia sangat senang banget nih. Berarti kejadian itu ketika dia melihat orang tuanya dibunuh ketika baru lulus SMA. Nah, dia senang banget Yunia guys, mendengar kabar bahwa kehidupan Safira itu juga berantakan. Memang dia senang banget kalau melihat Safira itu sedih semacam itu. Makanya dia senang mencari biodatanya Safira semacam itu. Karena apa? Jika dia bisa melampiaskan semua dendamnya masa lalunya, berarti tandanya dia senang. Jika Safira tidak bahagia dari dulu, dia senang guys. Dia senang seperti itu. Berarti kehidupan Safira cukup berantakan sekali. Semacam itu loh guys. Bahwa kehidupannya Safira sangat-sangat buruk. Dia menginginkan suatu saat Safira itu meninggal dengan cara yang sangat sadis. Bener-bener Yunia itu guys, bener-bener jahat banget ya, punya pemikiran semacam itu nih guys. Jadi di situ dia berusaha untuk mencari semua biodata terkait Julian, ya backgroundnya Julian, dan masalah-masalah Safira terkait semuanya seperti itu nih guys. Karena apa? Pada akhirnya dia senang banget ketika dia bisa menghancurkan kehidupannya Safira. Nah, sementara di situ nih guys ya, ada kakaknya Abian yang berusaha untuk meneriaki dan mencari di mana keberadaan adiknya, yaitu Yunia. Apakah Yunia baik-baik saja? Makanya dia tanya, mengetuk pintu. Pintunya Yunia, apakah Yunia itu sudah tidur? Nah, Yunia nih, karena dia lagi ngeprint banyak, mencari biodata Safira, jangan sampai ketahuan bahwa dia pengen balas dendam kepada Safira. Makanya dia menaruh laptopnya, printernya tuh. Jangan sampai Abian itu tahu bahwa dia itu pengen balas dendam kepada Safira. Nah, ketika dibuka pintunya tuh guys, ternyata apa? Bahwa adiknya itu sudah tidur. Namun tanpa disayang, di situ ada artikel yang jatuh. Bahkan Abian tidak menyadari akan hal itu. Di situ, dia menghampiri adiknya. Dia berusaha dekat kepada adiknya bahwa dia sudah mulai suka dengan adiknya, sikapnya saat ini yang sudah mulai ceria, yang sudah mulai punya kehidupan baru, sudah mulai punya kerjaan baru, dan berharap di situ bahwa adiknya itu melupakan masa lalunya, balas dendamnya atau semacamnya bahwa dia pernah diperkaos. Dia senang dengan sikapnya adik yang saat ini sudah mulai ceria semacam itu. Dan sebenarnya di situ Abian tidak menginginkan adiknya untuk balas dendam ataupun menginginkan adiknya itu stres mikirin masa lalunya. Sudah masa lalu biarkan jadi masa lalu, yang penting adiknya bahagia seperti saat ini. Walaupun sebenarnya Yunia itu nih guys masih balas dendam kepada Safira. Sampai detik ini juga Safira tidak tahu bahwa Yunia itu menaruh balas dendam kepada dirinya. Bahkan kakaknya sendiri Abian juga tidak tahu bahwa di masa lalu adiknya Yunia itu kenal dengan Safira. Seperti itu loh guys. Bahkan di situ di dalam hatinya ya, memang semua dia pengen tetap balas dendam semacam itu. Namun kakaknya sebenarnya mengharapkan yang terbaik buat adiknya, supaya kehidupan adiknya membaik, tidak trauma terus-terusan semacam itu, tidak stres mikirin masa lalunya dan punya kehidupan yang jauh lebih baik. Nah, sementara adiknya tetap ingin balas dendam dan dia minta maaf, dia akan selesai dan pengen hidup bahagia kalau dia berhasil menghancurkan kehidupannya Safira.
Dia sedih karena tidak bisa menjadi adik yang saat ini bahagia. Namun suatu saat ketika dia berhasil menghancurkan kehidupan Safira, barulah dia akan menjadi adik seperti apa yang diharapkan oleh Abian, semacam itu nih guys. Saat ini Yunia masih fokus ingin balas dendam kepada Safira nih guys. Bener-bener Yunia itu jahat sekali. Nah sementara itu nih guys, ada Abian yang sengaja ngechat manajernya bagaimana terkait renovasi yang terjadi karena pasca kebakaran yang terjadi karena ulah chef ya di restoran miliknya itu. Nah ternyata renovasi itu pengerjaannya butuh waktu 2 hari setelah dikasih tahu oleh manajernya. Dan mudah-mudahan berharap bahwa masalahnya dan renovasinya cepat selesai. Nah kemudian di situ nih guys, pas banget ternyata Ariana itu menelpon memberikan video call kepada dia. Kebetulan Ariana tanya apakah ya saat ini dia repot atau tidak, karena kalau dia tidak repot Ariana dia mau ke rumahnya karena katanya kan Yunia mau konsul kan katanya. Kebetulan ya di situ Abian mengatakan bahwa sayangnya hari ini, malam ini, bahwa adiknya itu sedang tidur, jadi nggak mungkin buat Ariana datang. Nah, akhirnya reschedule ulang bahwa adiknya akan bertemu dengan Ariana besok, semacam itu. Apakah Ariana besok bisa? Nah, kebetulan pastinya cuma 2 besok. Jadi, di situ bisa-bisa aja. Besok akan diusahakan ketemu dengan Yunia untuk membahas ya trauma masa lalunya Yunia, semacam itu. Nah, setelah ya Rafael ngomong dengan mamanya nih guys, dia berusaha untuk masuk ke kamar dan dia melihat semua barang-barang di rumahnya itu berantakan. Nah ini pasti ulahnya Mona. Mona ini sedang marah nih guys, makanya dia membakar semua kenangan tentang Safira. Bed covernya yang pernah dibelikan Safira, semua pilihan Safira itu dibakar. Jangan sampai ada di setiap sudut lagi itu ada kenangan terkait Safira. Karena saking marahnya Mona, dia membakar semacam itu. Nah di situ nih guys ya, Mama Lestari yang baru masuk ke dalam room ya atau kamar dia nih guys ya. Di situ dia merasakan kok kayaknya ada asap di situ. Ini asap dari mana? Akhirnya dia berusaha untuk membangunkan suaminya. Kok di situ ada asap? Ini ada apa? Ini siapa yang bakar malam-malam? Semacam ini nih guys. Dan di situ nih guys ya, Papa mertuanya Mona ini bangun ya, Papa Gunawan, melihat ada asap semacam itu loh guys, karena dia juga dibangunkan oleh Mama Lestari nih guys yang melihat ada kebakaran. Dan setelah dilihat bahwa Mona ternyata itu sedang membakar. Kenapa membakarnya sampai kemana-mana begitu loh, asapnya juga sampai kemana-mana, apinya juga sampai kemana-mana. Nah mengetahui akan hal itu nih guys, makanya Mama Lestari dan juga Papa Gunawan berusaha untuk mencari air untuk memadamkannya semacam itu. Mona tidak menginginkan Mama Lestari maupun Papa mertuanya itu memadamkan api. Namun, jika ini terus dibiarkan, maka akan terjadi kebakaran rumahnya semacam itu. Dan otomatis tetap ya Mama Lestari akan memadamkan dengan air semacam itu. Mona berusaha untuk menghalangi guys. Karena apa? Kenangan bersama dengan Safira harus membakar, harus dibakar semuanya biar habis kenangannya. Namun sayangnya di situ nih guys ya, orang tuanya Rafael tetap harus memadamkan apinya, jangan sampai itu kemana-mana semacam itu. Bahkan suaminya berusaha untuk memadamkan apinya guys. Dan di situ nih guys ya, Mona itu sampai didorong oleh suaminya karena berusaha untuk menghalangi. Dan sementara Papa Gunawan juga berusaha untuk tetap ya memadamkan apinya, jangan sampai itu melahap kemana-mana. Bisa satu rumah habis dibakar kebakaran, bisa. Dan itu nih guys membuat istrinya Mona itu sedih ya, karena didorong, dia berusaha sudah mencintai suaminya, namun ternyata rasa cintanya bertepuk sebelah tangan sampai detik ini bahwa Rafael masih mencintai Safira. Dia selalu berusaha untuk bisa mendapatkan hatinya Rafael. Dan di situ Mama Lestari berusaha untuk menghampiri Mona nih guys, berusaha untuk menguatkan Mona. Apapun yang terjadi, di situ Mona harus tetap kuat dan tetap harus berusaha. Namun sayangnya, Mona yang telah berusaha sampai detik ini nih guys ya, dia sedih, dia nggak tahu apa yang harus dia lakukan. Dia sudah berusaha maksimal mungkin untuk bisa menaklukkan hati suaminya. Dia selalu mencintai suaminya dan tidak pernah berkurang sedikit pun rasa cinta dia kepada Rafael. Namun apa? Rafael tidak pernah mencintai dirinya dan membuka hatinya untuk Mona. Makanya Mona sedih menangis, dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan.
Mama Lestari terus berusaha untuk menguatkan hatinya Mona. Mona harus tetap berusaha. Jangan pernah putus asa untuk bisa melakukan hati suaminya Rafael. Karena pada akhirnya pasti hatinya akan ditaklukkan oleh Mona. Namun sayangnya Mona sudah putus asa. Mona tidak tahu lagi harus ngapain. Dia sedih. Dia menangis. Dia nggak tahu lagi apa yang harus dia lakukan semacam itu. Namun mamanya selalu berusaha untuk menguatkan. Karena di sini yang paling peduli adalah Mama Lestari. Kalau Pak Gunawan tidak peduli ya guys terkait Mona itu. Mona yang terus ya guys ya berusaha diyakinkan oleh mama mertuanya. Mama Lestari nih guys untuk selalu strong, untuk bisa selalu kuat, untuk selalu bersabar menghadapi Rafael dan selalu berusaha untuk menaklukkan cintanya. Namun sayangnya usaha yang semua sudah dilakukan oleh Mona itu tidak membuahkan hasil apapun. Bahkan rasa cintanya Rafael tetap sangat kuat kepada Safira. Nah, di situ nih guys ada suaminya Rafael yang habis memadamkan api dan di situ dia cuek banget kepada istrinya dan dia langsung main pergi begitu saja. Ditanya mamanya mau pergi kemana, dia langsung main pergi begitu saja, cuek gitu loh guys. Makanya di situ istrinya Mona tambah stres, bingung dengan sikap suaminya. Nah sementara di situ nih guys ya ada Mama Gina yang berusaha mencari di kampus di mana keberadaan Sisi saat ini. Ternyata di kampus tidak ada orang, sejak tadi sore sudah selesai, mata kuliahnya sudah selesai semua. Akhirnya dia berusaha untuk masuk ke taksi lagi, mencari lagi nih guys. Di taksi dia kebingungan nih guys, ditanya oleh sopir, mau pergi kemana lagi bu, semacam itu. Namun di situ nih guys ya, Mama Gina nggak tahu mau pergi kemana karena dia hanya bercerita anaknya hilang, belum kembali sampai saat ini, membuat dia tuh kebingungan mencari di mana. Ya udah pokoknya pergi saja mencari Sisi di mana keberadaannya, semacam itu. Hanya bisa menangis. Dia nggak tahu lagi dia harus pergi kemana nih guys ya. Dan di situ sopir juga bingung. Dan sementara itu nih guys ya, ada Rafael yang sangat membenci Mona. Memang dari dulu dia tidak pernah mencintai Mona. Sayangnya dia menikah dengan Mona terlalu cepat. Dan sayangnya juga Mona hamil. Dan kenapa Mona itu harus hamil? Ini yang dipertanyakan oleh Rafael itu sendiri ya. Padahal dia tuh pengen melakukan hatinya Mona dan perusahaannya untuk bisa mendapatkan Safira. Ternyata malahan Mona hamil nih guys. Akhirnya membuat dia itu kebingungan nih guys. Dia tidak bisa menceraikan Mona. Nah, sementara itu nih guys ya, bahwa tadi kan sempat ya kan Safira melihat itu kan ada Sisi. Ya, ada Sisi. Ternyata ketika dia berusaha untuk menghampiri dan menepuk ya di situ punggungnya, ternyata bahunya, ternyata itu bukan Sisi. Makanya Safira minta maaf, dia salah orang, dia sedang mencari adiknya Julian. Makanya Julian juga minta maaf nih guys, ternyata salah orang. Di pikirannya tadi Safira itu benar tahu bahwa itu adalah Sisi, ternyata di taman Sisi tidak ada. Aduh nih guys, akhirnya di situ nih guys kebingungan lagi nih guys ya. Safira harus menunggu di situ nih guys sendirian, sementara suaminya harus ke toilet. Ya, suaminya harus ke toilet. Nah, sedangkan di situ juga ada mantan suaminya Rafael yang ternyata juga ada di taman di situ nih guys ya. Nah sementara Safira yang sedang menunggu suami yang lama banget ini, pastinya di toilet dia lagi buang air besar atau semacamnya ya. Makanya dia lama banget nunggunya. Dan di situ nih guys, tak terasa bahwa ada Safira di depannya Rafael dan dia senang banget nih guys. Dia mengenang kehidupannya di masa lalu dengan Safira karena sampai detik ini dia masih mencintai Safira. Apapun akan dia lakukan untuk bisa mendapatkan Safira. Semua kenangan Safira tidak akan pernah bisa ia hilangkan dalam pikiran dia nih guys. Makanya dia senang banget dulunya bisa ngebuat Safira itu happy, foto-foto bareng semacam itu. Semua kenangan Safira akan selalu diingat semacam itu nih guys, dan tidak akan pernah terhapuskan bahwa Safira adalah orang yang paling ia cintai. Namun sayangnya nih guys, sekarang tidak seperti itu nih guys. Namun sampai detik ini juga Rafael yakin bahwa dia pasti bisa menaklukkan hatinya Safira. Nah, karena tahu bahwa Safira itu duduk-duduk sendiri di taman, akhirnya dia berusaha untuk menghampiri Safira. Dan dia berusaha untuk memegang tangannya Safira dan meyakinkan kepada Safira bahwa dia sangat mencintai Rafael. Namun sayangnya di situ dia nggak mau dipegang lagi oleh mantan suaminya, karena hubungannya dengan mantan suaminya dirasa sudah berakhir semacam itu. Jadi, di situ nih guys ya, Safira menolak mantan suaminya Rafael. Kenapa? Dia juga sudah punya istri Mona semacam itu. Dan untunglah di situ ada suaminya Julia nih guys yang berusaha untuk memisahkan ya,
memisahkan Rafael untuk tidak mengganggu istrinya semacam itu. Nah, karena tidak suka nih guys ya, Julian menyuruh dia kabur dan pulang. Karena apa? Sampai detik ini bahwa Rafael masih mencintainya. Dan di situ Rafael juga mengatakan kepada Julian bahwa dia tidak bisa menjadi suami yang baik. Kenapa? Safira bisa keguguran itu juga karena ulah suami yang tidak bisa menjaga istrinya sendiri.